Jadi kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kebenaran dalam Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat yang 25 sampai 27. Bagaimana dosa itu atau hati yang rusak itu diperbarui oleh Roh Kudus. Ya. Dan itu hanya bisa dikerjakan dengan hidup yang baru. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kekasih Tuhan, bahwa jelas ini bahwa untuk menyelesaikan dosa itu, untuk menyelesaikan hati yang rusak, untuk membuat saudara tidak lagi memberontak kepada Allah, maka yang bisa dikerjakan adalah saudara menerima hidup yang baru. Ya. Sehingga dikatakan Yehezkiel itu jelas bahwa air yang jernih itu akan dicurahkan bagimu, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari segala semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi pembaruan yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus membuat saudara memiliki hati yang baru. Ya. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Jadi kalau tidak hidup baru, Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalamnya, saudara. Ya. Segala berhala, segala kenajisan, segala apapun, ya, kita kuburkan semua di dalam nama Yesus. Ditenggelamkan. Semua dikuburkan dan saudara menjadi baru. Kenapa dikatakan lama dan menjadi baru? Dan itu diberi tanda dengan air. Ya, dan kita lihat bahwa apa yang Allah kerjakan ini bukan satu seremonial, ini bukan sesuatu kiasan. Ya, ini mengenai air sedikit dan air banyak, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan masalah demikian. Tapi apa yang sudah menjadi contoh, itu harus kita kerjakan. Kenapa kita repot-repot kita buat contoh yang baru? Kenapa kita repot-repot kita buat sesuatu yang baru? Tidak. Yang sudah kelihatan itu sudah kita kerjakan. Ya. Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini penting bagi kita, sehingga kekasih Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tapi kita tidak mengenal akan Tuhan. Ya, dan kita sudah banyak nabi-nabi yang memiliki hikmat, pengetahuan, Salomo, Nikodemus, tapi pada akhirnya dibicara tentang hal-hal yang disampaikan oleh Yesus. Dia bingung juga. Ini bagaimana mungkin? Apakah saya masuk kembali ke rahim itu? Ya. Ya, saya selalu sampaikan bahwa ada dua kelahiran. Kelahiran pertama dari rahim ibu, dan kelahiran kedua dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau Nikodemus bertanya apakah saya masuk kembali ke rahim ibu, berarti Nikodemus belum mengerti, belum memahami. Ya, jadi pangkat, jabatan, kedudukan di dalam satu pelayanan itu juga belum menjamin bahwa kita mengenal akan Tuhan. Karena terlalu dalam, terlalu luas, terlalu lebar, terlalu tinggi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.